Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. So, hari ini kita akan bahas mengenai salah satu proyek blockchain layer 1 yang sudah dinanti-nanti oleh banyak komunitas kripto, yaitu proyek dari Sui. Well, banyak banget dari tahun lalu teman-teman yang mungkin udah spekulasi airdrop di Sui. Dan ya, mungkin kita bisa bilang harus berkecil hati untuk airdrop dari Sui, yang dimana Sui sudah listing di berbagai exchange yang mereka mengadakan presale bagi komunitas. Oke, kalau kita lihat dari presale dari Sui ya, itu ada dua tipikal, ada yang public sale dan juga ada yang melalui allowance dari komunitas yang sudah kontribusi di awal di Sui. Mungkin teman-teman udah ada dapat allowance emailnya. So, yang kita akan bahas hari ini tentang mengenai deep dive Sui. Sebelum kita bahas, mungkin kita akan melihat dulu ya dari berbagai orang-orang yang tweet tentang price prediction Sui. Oke, dan kemarin kita juga udah ngadain voting ya di Telegram komunitas kita. Di voting kemarin itu banyak yang voting di bawah $1 gitu. Oke, karena video ini akan tayang di malam hari ketika Sui sudah listing. Nah, ketika aku record nih, Sui belum listing, jadi kita belum tahu harganya berapa. Dan kalau di warga Twitter tuh banyak yang voting ya rata-ratanya bilang di $1 lah ya, range-nya 1,2. Mungkin kalau bullish case-nya segitu, dan juga kalau nggak bullish mungkin di bawah $1 ya, hampir 11-12 ya. Mungkin nanti kita bisa lihat di malam hari pada saat Sui sudah listing. So, langsung aja kita lebih deep dive ke apa itu Sui. Oke, let's go. Oke, yang pertama, apa itu Sui dan bagaimana cara Sui bekerja? Sui adalah blockchain layer 1 yang dioptimalkan untuk transfer blockchain yang berlatensi rendah gitu. Fokusnya pada finalitas transaksi instan dan throughput transaksi yang cepat, membuat Sui menjadi platform yang cocok untuk kasus penggunaan seperti on-chain gaming, keuangan, dan aplikasi real-time lainnya. Oke, untuk smart contract Sui, mereka ditulis dalam bahasa Move, yang dimana bahasa pemrograman berbasis Rust yang memprioritaskan eksekusi transaksi yang cepat dan juga aman. Mungkin sama juga ya kayak Aptos. Oke, kita lanjut. Sui menggunakan transaction parallelization untuk meningkatkan skalabilitas horizontalnya, yang dimana transaksi independen dapat diverifikasi secara paralel oleh node di Sui melalui mekanisme konsensus proof of stake yang toleran terhadap kesalahan Byzantine. Ini dapat dicapai dengan memisahkan data ke dalam objek independen. Oke, intinya blockchain Sui itu memiliki 3 elemen penting yang dimana mereka saling bekerja sama untuk memungkinkan proses dari transaksi mereka yang dapat dibuat secara instan dan juga memiliki biaya yang rendah. Yang pertama ada bahasa Move. Oke, jaringan Sui itu menggunakan bahasa Move Sui namanya, yang mereka perbarui dari bahasa Move yang digunakan oleh Aptos. Oke, Move Sui ini dirancang untuk mencegah pengeluaran ganda dan meningkatkan keamanan dari smart contract mereka. Smart contract Sui dirancang di sekitar objek yang dapat diprogram, bukan hanya sekitar akun seperti jaringan blockchain yang tradisional. Objek yang dimiliki oleh satu pengguna tidak perlu melewati proses verifikasi, memungkinkan finalitas yang hampir instan. Oke, yang kedua, eksekusi transaksi menggunakan sistem paralel. Sui menawarkan inovasi eksekusi transaksi paralel mereka yang memungkinkan transaksi diproses secara simultan dan menghasilkan finalitas hampir instan. Hal ini berbeda dengan platform lain yang memproses transaksi satu persatu. Sui dapat memproses hingga 120.000 transaksi per secondnya. Ya, sementara kalau kita tahu Ethereum hanya 15 transaksi per detiknya. Oke, yang ketiga, mesin konsensus Sui. Oke, pada awal peluncuran, Sui itu menggunakan dua konsensus algoritma. Yang pertama itu ada Tax dan juga Narwhal. Tapi Tax ini digantikan oleh Bullshark pada Agustus 2022 kemarin. Yang dimana untuk mengurangi masalah laten dan memungkinkan validator dengan kecepatan pemrosesan yang lebih rendah ikut berkontribusi dalam Sui. Kalau kita bedah satu-satu fungsinya, Narwhal itu digunakan sebagai mempool atau ruang tunggu transaksi di validator, dan Bullshark menetapkan standar untuk mengatur data sehingga mesin konsensus dapat membacanya. Ini adalah salah satu inovasi dari Sui tentang DHC mereka atau Directed Acyclic Graph mereka. Oke, sekarang kita masuk segmen mengenai investor mereka dan juga siapa tim di balik Sui. Kalau kita melihat, tim dari Sui itu adalah 5 insinyur ex-Meta yang sebelumnya bekerja di divisi Novi. Mereka mulai Mysten Labs untuk membangun dan mengembangkan Sui. Tim Sui terdiri dari Evan Cheng, Adeni Aboyodon, Sam Blackshear,
George Dennis, dan Kostas Kalkias. Sorry, untuk penyebutan namanya mungkin aku agak susah ya. Oke, kita lanjut dari investor yang ada di balik Sui. Oke, kalau kita lihat Sui itu mendapat pendanaan kemarin kalau nggak salah totalnya 336 juta dolar. Itu jumlah yang sungguh besar kan kalau kita lihat. Yang dimana salah satu investornya itu ada Andreessen Horowitz, FTX Venture, ada dari Jump Crypto, Coinbase Venture, Circle Venture, dan juga Binance Lab. Kalau kita lihat itu adalah nama-nama yang besar, dan juga ada FTX kemarin. By the way, mungkin FTX sudah dikembalikan ya dananya, atau istilahnya di buyback lagi sahamnya. Mungkin ada beritanya, nanti kita bisa tampilkan juga. Dan masih banyak lagi investor-investor lainnya yang tidak aku sebutkan di sini. So langsung aja kita lanjut bahas tentang Sui Tokenomic. Total pasukan dari Sui, mereka memiliki 10 miliar koin yang bakal beredar nantinya, yang dimana mereka mempunyai 4 utility utama. Yang pertama itu adalah untuk didelegasi dan memperoleh hadiah dari validator. Yang kedua, mereka digunakan sebagai gas fee. Yang ketiga, sebagai media pertukaran atau penyimpan nilai, terutama untuk di ekosistem mereka. Yang keempat itu sebagai tata kelola dan pemungutan suara secara on-chain, atau kita bisa bilang governance. Oke, kalau kita bedah lagi secara rinci mengenai alokasi mereka, yang dimana 50% itu digunakan sebagai treasury untuk komunitas mereka, yang dimana itu bakal digunakan sebagai dana hibah untuk subsidi validator contohnya, dan juga penelitian dan pengembangan dari Sui tersebut. Untuk 20%-nya lagi akan diberikan kepada kontributor awal dari proyek Sui mereka, dan 14%-nya akan diberikan kepada investor. 10%-nya akan didistribusikan ke treasury dari Mysten Labs, dan yang terakhir 6%-nya itu akan digunakan untuk program akses komunitas atau CIP dan pengujian dari aplikasi. Oke, kita lanjutkan ke segmen Sui versus Aptos. Mari kita bandingkan dan apa aja sih persamaan dari proyek kedua ini. Kalau kita lihat, mereka mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama layer 1 blockchain dan dikembangkan oleh karyawan atau mantan karyawan dari Meta yang juga menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa pemrograman Move. Tapi kalau kita melihat lebih detail dalam blockchain mereka, itu terdapat perbedaan. Perbedaan yang pertama, Sui itu menggunakan versi bahasa pemrograman yang lebih baru dan decoding lebih transparan daripada Aptos. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat apakah suatu objek dimiliki, dibagikan, tidak berubah, ataupun tidak ada. Sementara Aptos itu tidak ada. Perbedaan yang kedua, meskipun keduanya sama-sama menggunakan mekanisme proof of stake yang sama, Sui menggunakan algoritma konsensus, narwhal, dan bullshark yang seperti kita udah jelaskan di atas. Sementara Aptos menggunakan turunan protokol dari Hotstaff. Untuk perbedaan yang terakhir, Aptos itu memiliki throughput yang lebih sedikit tinggi dari Sui ya, dalam fase pengujian daripada Sui, yaitu sekitar 160.000 TPS. Namun pada saat mainnet Aptos itu dirilis pada Oktober 2022 lalu ya, TPS itu menjadi turun yang sempat menyentuh angka 4 TPS, dan pada saat ini berjalan di 6 TPS dengan total validator mereka 248 per 17 Maret 2023. Sementara itu, kalau dari Sui kita harus menunggu launch mainnetnya dulu baru kita bisa menentukan TPS-nya pada saat mainnet. Ya mungkin karena Sui mengandalkan transaksi paralel, mungkin bisa melebihi daripada Aptos. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. So, proyek apa lagi yang harus kita bahas di YouTube? Mungkin teman-teman bisa request di kolom komentar. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!